semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Anissa Monikus Dilunia, NIM 721417191. Lalu ada teman saya Rizka Ristiani, Elvi Rahmi, Rizky Nitasari, dan Rahayu Dinasari. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus yang terjadi di PT Waskita Karya Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu PT Waskita Karya Tbk. Nah, PT Waskita Karya Tbk merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa industri, konstruksi, realty, dan perdagangan. Nah, PT Waskita Karya Tbk merupakan perusahaan yang berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 dan berubah bentuk menjadi Persero pada tahun 1973. Nah, pada tahun 1973 tersebut, PT Waskita Karya Tbk mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas, termasuk dalam pembuatan jalan raya, pelabuhan, bandara, jembatan, pabrik, dan fasilitas industri lainnya. Nah, PT Waskita Karya Tbk merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih kasus yang terjadi di PT Waskita Karya Tbk? Kasus yang terjadi di PT Waskita Karya Tbk yaitu memanipulasi laporan keuangan di PT Waskita Karya Tbk. Nah, istilah lain yang digunakan untuk fraud ini yaitu overstrate, penggelembungan, markup, dan kelebihan pencatatan laba. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Nitasari. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari PT Waskita Karya, yaitu dari pihak-pihak yang terkait dan kapan kasus tersebut muncul atau diketahui. Yang pertama, di sini ada beberapa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu melibatkan 3 direksi dari PT Waskita Karya Tbk dan ada 2 seorang auditor dari kantor akuntan publik. Yang pertama, saya akan menyebutkan 3 orang dari direksi PT Waskita Karya itu sendiri. Yang pertama yaitu Umar TA, yang kedua Bambang Sumarsono, yang ketiga Kimi Marsono. Dan selanjutnya dari KAP ada 2 orang, yaitu KAP Helianto yang merupakan seorang auditor pembukuan dari PT Waskita Karya yang melakukan pembukuan pada tahun 2003 sampai 2005. Dan selanjutnya yang kedua ada kantor akuntan dari Iska Saleh atau Suwondo dan rekan yang telah melakukan auditor laporan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2006 dan 2007. Selanjutnya, kapan kasus tersebut muncul atau diketahui? Yaitu kasus itu muncul pada saat pertengahan Agustus tahun 2009, pada saat pergantian direksi atau direktur utama PT Waskita Karya Tbk. Di situ dari direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen dari direksi yang lalu atau direksi yang lama. Lalu dari direksi utama yang baru dia meminta pihak 3 untuk melakukan audit mendalam atas beberapa akun-akun tertentu, dan di situ bisa diketahui ditemukan ada beberapa kecurangan atau kesalahan yang dilakukan dalam laporan keuangan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kasus yang terdapat dalam PT Waskita Karya. Kasus yang terdapat yang pertama dalam laporan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2008 ditemukan pada tahun 2005 salah saji atau penggelembungan aset sebesar 5M yang terdiri dari dua proyek. Yang pertama, renovasi kantor Gubernur Riau sebesar 13,8 M itu dimulai pada awal tahun 2004 dan telah selesai 100%. Kemudian pada akhir tahun 2005 terdapat tambahan pekerja sebesar 3M. Dan pada akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul dengan neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Kemudian proyek kedua yaitu pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi dengan nilai kontrak 33.998 juta rupiah
dan dianggap pendapatan kontrak sebesar 2 M. Kemudian pada akhir tahun 2008 saldo tersebut masih outstanding atau PT Waskita Karya telah mengeluarkan cek, tapi pihak Pemda belum mencairkan ceknya tersebut ke bank. Kemudian kontrak tersebut diputus oleh Pemda Batanghari Jambi karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Karena pada saat itu terdapat kasus pergantian bupati. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Kasus kedua dari PT Waskita Karya Persero. Kasus penggelembungan aset yang dilakukan oleh pihak manajemen dari PT Waskita Karya Persero, yaitu pada tahun 2005 diduga besarnya nilai materialitas ialah senilai 1,6 triliun rupiah. Sedangkan besarnya nilai aset yang diduga digelembungkan oleh pihak manajemen dari PT Waskita Karya Persero ialah senilai 5 miliar rupiah atau setara dengan 0,3% dari nilai aset yang dimiliki oleh PT Waskita Karya Persero. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap penyelesaian dari kasus PT Waskita Karya Persero ialah dengan melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah dari pihak Kementerian BUMN dan yang kedua ialah dari pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk yang pertama ialah dari pihak Kementerian BUMN itu sendiri dengan menonaktifkan 2 direksi dari PT Waskita Karya Persero dan 1 mantan direksi dari PT Waskita Karya Persero. Untuk yang selanjutnya ialah dari pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia ialah dengan membekukan kantor akuntan publik yang turut berpartisipasi atau ikut serta dalam kasus kecurangan atau fraud dari PT Waskita Karya Persero. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi yang berkaitan dengan kasus yang menimpa PT Waskita Karya. Di sini kami menjelaskan dua teori, yaitu teori agensi dan teori akuntansi positif. Yang pertama mengenai teori agensi. Seperti kita tahu bahwa teori agensi ini sering dijadikan dasar dalam menjelaskan terjadinya fraudulent financial reporting atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, hubungan agensi itu muncul ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain, yaitu agen, untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang atas pengambilan keputusan kepada si agen tersebut. Prinsipal dalam hal ini sering menunjuk kepada pemilik atau pemilik saham perusahaan, sedangkan untuk agen sering menunjuk kepada manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan itu bertindak untuk kepentingannya dalam memajukan perusahaan, sedangkan pemilik atau pemilik saham itu berkepentingan untuk memaksimalkan return atas investasinya. Perbedaan kepentingan itulah yang mendasari munculnya yaitu perselisihan di antara mereka. Dalam kasus PT Waskita Karya ini, manajemen perusahaan memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk menggambarkan bahwa kondisi keuangan perusahaan saat itu sedang dalam kondisi yang sangat baik, sehingga akan menarik para investor dan kreditur baru untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai teori akuntansi positif, di mana teori ini dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Mereka mengasumsikan bahwa semua orang bertindak untuk memaksimalkan utilitas mereka ketika menyeleksi metode akuntansi. Kesimpulan empiris di lapangan juga menunjukkan bahwa pemilik ataupun manajer itu memiliki kepentingan pribadi dengan memanipulasi angka akuntansi. Teori akuntansi positif dalam Anis Carrere dan Imam Ghazali tahun 2001 itu menjelaskan bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi mereka dan berusaha untuk memaksimumkan keuntungan pribadi tersebut. Nah, pada kasus ini, hasil manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa manajemen memiliki kinerja yang baik, salah satunya ditunjukkan oleh profitabilitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Retno dan teman-teman semua atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.